Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan bercerita ya tentang awal mula saya berjualan buku. Dulu di vlog saya yang pertama itu kan dulu kan saya kan sebagai SPG ya, Sales Promotion Girl. Mulai nekat dan niat untuk berwirausaha. Nah, makanya modal untuk berwirausaha itu salah satunya ada modal, satu niat, satu nekat. Itu modalnya. Nah, kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu. Kalau di awal kita berpikir nanti laku nggak ya, nanti laku nggaknya, kita kan nggak akan tahu kita nanti kedepannya seperti apa. Istilahnya menyerah sebelum perang. Awal mula dulu saya berwirausaha itu saya ngontrak kios setahunnya 5 juta. Nah, di awal wirausaha itu tidak seperti yang saya bayangkan sama sekali. Itu di luar bayangan saya, di luar prediksi saya. Karena waktu saya bekerja itu kan tiap bulan saya paten mendapatkan penghasilan yang sekian. Nah, dari penghasilan gitu kan kita bisa langsung alokasikan untuk membayar momongan anak, untuk biaya-biaya ini. Nah, saat berwirausaha itu no sama sekali di luar prediksi. Yang setiap bulan kita mendapatkan gaji sekian, saat saya mulai wirausaha sama sekali hasil saya itu di luar prediksi. Hasil saya di bulan pertama itu hanya sekitar 500.000. Nah, di situ kan otomatis kan kita langsung istilahnya jeglek ya, yang darinya kita penghasilan 3 juta kita per bulan jadi 500.000, itu pun untuk membayar momongan pun kurang. Nah, penghasilan segitu tuh tidak hanya 1 bulan, itu saya belajarnya sampai 2 tahun. Jadi benar, kalau orang berwirausaha itu kita harus kuncinya satu, telaten, kita harus konsisten, kita berpikir positif aja. Kalau kita tidak dengan berpikir positif seperti itu, mungkin saya udah tutup dari awal-awal dulu. Hasilan 500, kadang 1 juta itu sampai berlangsung 2 tahun. Lagi saya harus membayar kontrakan kan, saya kontrak setahun 5 juta, otomatis kan saya harus menyisihkan uang nih tiap bulan harus 400.000. Nah, kalau penghasilannya cuma 500.000 buat kontrak aja kan udah habis, belum kita bensin ke sini, belum kita makan. Nah, kan itu kan saat itu saya ngemin. Nah, setelah itu saya sempat down, saya sempat putus asa, saya sempat tutup kios saya karena saya berpikir kalau saya terus-terusan seperti ini saya malah ngemin. Bukannya saya mendapatkan penghasilan, saya malah menambah hutang, kan istilahnya seperti itu. Karena kan tiap bulan kan penghasilan kita kan besar pasak daripada tiang. Saat itu pun suami juga udah bekerja loh. Saya sempat untuk putus asa dan menutup kios saya. Saya nutup kios saya itu sekitar 1 bulan. Terus dari situ saya berpikir gitu, masa sih kita usaha harus menyerah? Kalau orang berwirausaha itu kan belajarnya kan sampai bertahun-tahun kan. Masa saya harus hanya 2 tahun udah menyerah sih? Kalau saya menyerah istilahnya berarti saya semangat saya cuma sampai segini aja nih, saya berpikirnya gitu. Saya berpikir lah, kenapa kok sebelah saya sampai sekarang masih bisa, tapi kenapa saya nggak masuk? Saya berpikir lagi. Nah, di 2 tahun itu saya belajar ternyata karena saya kan mulai adaptasi ya, jadi belum tahu pembeli itu yang dicari bukunya apa, kita harus menyediakan buku apa, belum tahu pangsa pasar pembeli. Untungnya saya dalam 2 tahun itu saya nggak menyerah, padahal kan itu 2 tahun kan proses belajar saya. Nah, setelah itu saya kumpulkan niat nih, padahal pendapat di sekitar saya udah bilang yaudah tutup aja, itu berarti nggak profit. Saya kumpulkan niat, saya mau mencoba lagi. Saya buka kios lagi, saya mulai buka kios lagi setelah berbulan-bulan saya tutup. Saya buka kios lagi, saya niatkan, alhamdulillah penghasilan saya itu udah mulai meningkat, bahkan sampai stabil. Bahkan yang tadinya penghasilan saya 500.000 itu saya bisa sampai punya penghasilan tiap bulan itu 20 juta saat rame-ramenya ya. Saat rame-ramenya saya bisa mendapatkan penghasilan 20 juta sebulan itu. Nah, saya kan wow banget, alhamdulillah ya Allah. Saya berpikir untung waktu itu saya nggak menyerah, untung waktu itu saya masih mau buka kios.
ternyata setelah 2 tahun itu saya diberi jalan sama Allah rezekinya. Dan yang tadinya kios saya kontrak ya, tadinya kan saya kontrak ya, dan saya alhamdulillah bisa membeli kios itu sendiri. Nah, dari penghasilan kios saya itu juga alhamdulillah saya bisa membantu untuk merenovasi rumah saya. Itu dari usaha kios kecil ini, itu kan. Kalau orang wirausaha itu kan penghasilannya dia nggak stabil, bisa aja bulan ini sedikit, bisa aja bulan besok kita naik penghasilannya nggak bisa yang kita bayangkan gitu. Dan alhamdulillah sekarang usaha saya udah berjalan sekitar 6 tahun dan penghasilannya juga sekarang udah stabil. Jadi ya nggak serame, penghasilannya nggak sebanyak pas saya rame itu enggak, tapi penghasilan saya itu udah stabil. Jadi udah setiap bulannya tuh ya segitu. Jadi nggak seperti yang di awal-awal kemarin, di awal 2 tahun kemarin kan penghasilannya cuma 500.000, paling 700.000 segitu. Kalau kita berwirausaha ya, kita tuh harus yang utama itu konsisten dan telaten. Dan kita kalau memulai usaha untuk awal-awal tuh kita jangan langsung berpikir wah nanti rame nih, nanti pasti. Kita jangan berpikir seperti itu, karena kalau di awal wirausaha itu pastinya hasilnya masih belum stabil, dan itu yang butuh ketelatenan kita. Nah, di awal itu jangan berpikir wah hasilnya langsung banyak, enggak seperti itu. Kalau wirausaha di awal itu pasti hasilnya sedikit, dan itu butuh waktu sampai, kalau saya 2 tahun itu ya kadang ada yang cuma beberapa bulan aja. Nah, makanya di awal wirausaha itu kalau usahanya masih sepi amat itu ya itu wajar, karena kita masih tahap adaptasi, mengetahui pangsa pasar pembeli itu seperti apa, yang dibutuhkan pembeli seperti apa. Yang penting niat utama itu ya itu kita udah berikhtiar dulu, terus kita berdoa. Penting kita harus konsisten juga, konsisten dalam menjalankan usaha, telaten lah istilahnya. Berpikir hari ini sepi, besok pasti kasih rezeki, percaya sama Allah, pasti dikasih rezeki Allah, pasti dikasih pembeli Allah. Berpikir positif seperti itu aja. Tapi jangan terlalu kita berambisi, wah pasti rame nih, terus setelah itu kita mulai usaha, kita sepi, kita down, lalu kita tutup usaha itu kan percuma. Nah, kita harus berpikir positif juga, dan kita harus berpikir yang negatifnya itu wah masih sepi, itu wajar lah sepi. Kalau usaha di awal itu ya pasti sepi lah, jangan membayangkan yang enak-enak dulu. Kita harus membayangkan yang nggak enaknya dulu, jadi kita bisa menanganinya. Kalau kita membayangkan yang enak-enak dulu, nanti yang kita dapatkan yang nggak enak kan kita otomatis langsung down, wah sepi ya usahanya, udah tutup gitu. Nah, makanya kalau usaha itu belajarnya itu kita butuh waktu sampai berbulan-bulan. Kalau saya belajarnya sampai butuh waktu bertahun-tahun, sampai 2 tahun baru penghasilan saya bisa stabil. Yang tadinya cuma ngontrak, karena konsisten, karena telaten itu saya jalanin, alhamdulillah penghasilan saya bisa stabil dan saya bisa beli kios itu sendiri, dan hasilnya juga alhamdulillah bisa cukup untuk membantu suami untuk kebutuhan rumah tangga. Makanya semangat buat mama-mama pejuang raja ya, untuk membantu suami kita. Yang penting kita udah diizinin suami kita untuk berwirausaha, untuk bekerja keluar rumah, kan tujuan kita untuk membantu ekonomi suami kan. Nah, sekian dulu pengalaman wirausaha saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.